Oke, halo teman-teman, kembali lagi di web Korsukan Laos bersama aku Tunggul dari Divisi Software Development. Oke, di sini kita punya seri baru nih, yaitu mengenai Introduce to Database, Design, Manage, and Integrate Your Database. Jadi di sini kita bakalan belajar mengenai dasar dari database, gimana cara ngedesainnya, gimana cara nge-manage-nya, dan juga gimana caranya kita ngeintegrasikan sebuah database ke dalam aplikasi kita. Nanti kita bakalan praktek sekalian di sini nih. Kita di sini nanti pakai bahasa Python. Jadi kita sekedar menyambungkan antara Python dan juga database kita seperti itu. Oke, untuk selanjutnya di sini kita mulai dari definisi dari database dulu nih. Jadi, apa sih sebenarnya itu database? Jadi, database itu adalah kumpulan data yang terorganisir secara digital, disimpan dan diakses dari sistem komputer. Jadi dia merupakan kumpulan dari data. Kalau secara gampangnya nih, database itu adalah kumpulan database itu bisa digambarkan sebagai tabel. Jadi, antara database itu, dia itu terdiri dari banyak tabel. Seperti itu, kalau misal buat database itu secara gampangnya. Kemudian, database itu bukan sekedar tempat penyimpanan, tapi dia itu adalah sebuah sistem yang memungkinkan data itu dikelola, dalam artian itu ditambah, kemudian bisa dicari juga, diubah, dan juga dihapus dengan lebih efisien atau sangat efisien. Nah, biasanya yang dipakai buat nambah, nyari, ngubah, atau ngehapus itu adalah SQL atau Structure Query Language. Jadi kita buat menambah, mencari, mengubah, dan menghapus, kita pakainya bahasa SQL seperti itu. Kemudian kalau misal kita analogikan nih, database itu bisa digambarkan sebagai lemari penyimpanan arsip yang besar. Jadi dia misal kalian ada perusahaan nih, dia kan pasti punya lemari arsip tuh. Lemari arsipnya tuh besar banget. Dia tuh bisa diibaratkan sebagai database. Kemudian di dalam lemari arsip itu dia kan punya sebuah lembaran-lembaran yang disimpan tuh. Nah, itu bisa kita ibaratkan sebagai data. Seperti itu. Nah, kemudian database ini dia itu dikelola menggunakan sebuah DBMS. Jadi nama software untuk mengelola database itu namanya adalah DBMS atau Database Management System. Nah, contohnya itu ada kalau misal kita pakai PostgreSQL nih, kayak di course ini itu nanti contohnya ada pgadmin. Kemudian kalau semisal kita pakai MySQL itu salah satu contohnya itu ada phpMyAdmin seperti itu. Kemudian untuk karakteristiknya nih, di sini tuh dari database itu karakteristiknya yang pertama itu data itu memiliki format dan aturan. Jadi tadi kan bisa diibaratkan sebagai tabel nih. Dalam tabel itu dia ada sebuah kolom. Jadi setiap kolom itu dia punya aturan, tipe datanya itu apa, formatnya itu gimana. Kalau misal nggak sesuai format tuh, nanti dia bakalan ketolak. Misal kita mau pengen format dalam satu kolom itu angka. Nanti kalau semisal ada huruf masuk ke dalam angka itu, nanti dia bakalan error, bakalan ditolak. Jadi dia harus sesuai format dan juga aturannya. Kemudian nextnya di sini ada data itu bisa saling berhubungan. Jadi tadi kan database itu terdiri dari banyak tabel tuh. Nah, antar tabel tuh dia bisa saling terhubung. Dia itu punya sebuah relasi itu nantinya. Nanti kalian bakalan mempelajarinya waktu di tahap perancangan seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir, data itu tetap ada meskipun komputer dimatikan. Jadi buat database itu teman-teman, dia itu berjalan di sebuah server. Dia bisa di localhost maupun di server yang udah di hosting atau bisa diakses nantinya. Nah itu dia itu meskipun komputernya dimatikan, dia itu nggak bakalan hilang atau auto nge-save seperti itu. Oke, next di sini. Oke, nah kenapa sih database itu penting? Jadi kalau semisal kita nggak pakai database nih, itu sering terjadi redundansi atau duplikasi data. Redundansi ini dalam artian misal kita bicara pakai file based system, misal kayak Excel gitu ya, itu biasanya kan kita punya kayak sebuah kolom dalam satu baris nih, satu baris sama baris lainnya tuh value-nya tuh ada yang sama. Misal kayak kabupaten nih. Aku kan asalnya dari Banyuwangi nih. Terus ada orang lain juga yang asalnya itu dari Banyuwangi. Nah, itu ditulisnya dalam satu kolom, itu ada dua Banyuwangi yang muncul. Seperti itu. Itu contohnya adalah redundansi. Nah, kenapa redundansi ini kok terjadi, kok dijadikan sebagai masalah? Karena untuk redundansi ini, misal Banyuwangi itu dia berganti nama menjadi eh, Banyuwangi baru nih, misal kayak gitu nih diganti nama tuh, ada barunya. Nah, kita kan harus satu-satu tuh ngeganti di baris pertama yang dia Kabupaten Banyuwangi, baris nextnya yang Banyuwangi juga dan lain-lain. Nah, itu kan sangat memakan waktu. Nah, kalau misal kita pakai database, itu kita bisa menghindari redundansi itu. Nah, caranya pakai apa? Pakai normalisasi itu. Nanti bakalan dibahas waktu kalian belajar di perancangan.
Nah, kemudian di sini ada data itu tidak terorganisir dengan rapi. Kalau semisal kita pakai database, datanya kan udah terformat tuh dalam bentuk tabel-tabel, dan tabel-tabelnya itu udah saling berelasi antara satu sama lain. Jadi, untuk datanya itu lebih terorganisir, seperti itu. Nah, kemudian di sini untuk yang terakhir, integritas datanya itu tidak terjamin. Karena kalau semisal kita pakai file base nih, kayak misal Excel kayak gitu, atau mungkin Word atau mungkin CSV atau comma spread value itu CSV kayak gitu. Itu kan untuk datanya itu formatnya itu kita nggak bisa ngatur. Kita kurang bisa buat ngatur seperti itu. Bisa tapi kayak kurang teratur aja atau kurang strict gitu, kurang customizable. Nah, kalau kita pakai database nih untuk satu kolom itu dia udah bisa buat kita kasihkan tipe datanya. Jadi ketika tipe datanya itu nggak sesuai, dia itu bakalan ditolak. Jadi nggak bakalan ada nih yang namanya salah value kayak gitu. Integer masuk ke dalam integer masuk ke dalam boolean. Terus integer terus string masuk ke dalam integer itu nggak mungkin karena kita di sini bisa menentukan tipe data dari setiap kolom seperti itu. Jadi lebih terjaga nih buat integritas datanya. Kemudian ketika diterapkan dalam sistem juga dia nggak bakalan error tentunya kalau seperti kayak gini. Seperti itu. Kemudian kalau misal dengan database seperti yang aku udah jelasin tadi, dia bakalan terbebas dari redundansi karena ada normalisasi itu tadi. Kemudian nextnya itu data terorganisir dengan rapi. Dan juga kita di sini plusnya ya, kita bisa mencari data dengan efisien pakai SQL itu tadi. Nanti kalian bakalan mempelajari waktu di pengembangan ya. Jadi setelah perancangan nanti bakalan ada pengembangan. Nanti kita bakalan belajar SQL di situ. Kalau kita bicara tentang pencarian data nih, kita nanti pakai select namanya. Kemudian di sini antara terkait integritas data yang terjamin, itu tidak akan terjadi data angka yang diisi dengan huruf. Jadi bakalan aman tuh di sistem kita yang nanti bakalan diimplementasikan seperti itu. Oke, next di sini. Kemudian untuk materi course yang bakalan kita jalani di sini, itu yang pertama ada overview materi. Jadi ini adalah overview materinya. Kemudian setelah overview kita bakalan nge-install tools-tools yang dibutuhkan. Nanti ada beberapa tools yang harus teman-teman install, kayak mungkin ada Visual Studio Code buat kalian nanti ngimplementasikan Python-nya dengan database-nya. Kemudian ada juga DBMS, Database Management System, yang udah aku jelasin di awal itu tadi. Jadi kita mengelola database-nya pakai DBMS, yaitu PG Admin, karena kita di sini pakai PostgreSQL. Kemudian next-nya itu setelah instalasi tools, itu masuk ke dalam fase perancangan database. Nah, untuk tools-nya, kalau misal di perancangan database, itu kalau nggak salah ya, itu kita pakai DrawSQL seperti itu. Jadi ini via website aja. Jadi teman-teman nggak perlu install, hanya perlu login aja. Kemudian di sini buat materinya untuk yang pertama di perancangan itu ada tentang entity. Jadi kayak apa itu entity, gimana konsepnya entity. Kemudian setelah kita belajar entity itu masuk ke relationship. Jadi setiap entitas itu punya sebuah relasi. Jadi kita nanti bakalan mempelajari itu gimana relasi antara entitas, jenisnya apa aja dan lain-lain. Kemudian setelah selesai, kita udah paham jenisnya, kita masuk ke normalisasi. Gimana caranya database itu bisa berjalan dengan efisien dan juga nggak ada redundansi data seperti itu. Kemudian di sini yang terakhir di fase perancangan itu ada studi kasus perancangan ERD. Jadi kita nanti bakalan merancang sebuah ERD, kemudian next-nya nanti bakalan kita implementasikan. Jadi kita di sini ada sebuah studi kasus kayak gitu. Nanti dari studi kasus itu kita tarik menjadi sebuah ERD. Jadi kita bakalan ngidentifikasi nih, misal entitasnya itu ada apa aja, relasi antara entitasnya itu apa aja, seperti itu. Sampai nanti output akhirnya itu adalah sebuah ERD di sini untuk fase perancangan ini. Nah, kalau kita udah selesai di fase perancangan, nanti kita bakalan masuk ke dalam fase pembuatan database. Itu yang pertama itu ada DDL. Jadi untuk nge-build database ke dalam DBMS itu kita pakai DDL atau Data Definition Language. Jadi itu gimana caranya kita nge-create data dari ERD yang udah dirancang sebelumnya di perancangan ke dalam sebuah DBMS. Jadi nanti database-nya itu bisa kita pakai seperti itu. Itu caranya pakai DDL. Dia tuh tergolong sebagai SQL sih tetepan.
Cuman namanya aja DDL seperti itu. Dia digolongkan sebagai definition language. Kemudian nextnya di sini ada data manipulation language. Jadi DDL kan itu cuman nge-create aja buat ngemanipulasinya kayak nambah, ngubah, kemudian nyari, kemudian ngehapus itu kita pakai DML. Nanti kita di sini bakalan belajar insert, kemudian ada next-nya itu ada select where seperti itu. Kemudian ada update, kemudian ada delete juga. Nanti bakalan dibahas di DML. Tapi kalau di DML ini kita fokus ke insert, update, sama delete aja. Seperti itu. Nah, kemudian kalau kita udah selesai nih belajar di DML, nanti kita bakalan belajar mengenai select dan juga where. Jadi, select itu dia kayak kita ngambil data dari database. Kemudian kalau semisal where itu kita ngambilnya itu berdasarkan sebuah kondisi. Kondisi apa seperti itu. Kemudian kalau semisal udah kita di sini bakalan belajar mengenai join. Jadi kalau semisal join ini konsepnya dia ngegabungin antara value dari tabel satu ke tabel yang lain. Seperti itu. Jadi kita bisa ngambil data dari beberapa tabel yang saling berhubungan. Kemudian ada group by. Kalau semisal group by ini dia mengelompokkan data berdasarkan suatu kolom seperti itu. Kemudian yang terakhir di sini ada implementasi project. Nanti kita bakalan bikin sebuah konsol project aja pakai Python, kemudian diintegrasikan ke dalam database PostgreSQL seperti itu. Oke, nextnya di sini ada toolsnya yang perlu kita siapkan. Di sini yang pertama ada PostgreSQL. Nah, kenapa kita pakai PostgreSQL? Karena dia gratis. Kemudian di sini dia sering digunakan sama teknologi-teknologi besar seperti Apple, Instagram, Spotify. Karena kemampuannya itu dia sangat besar dan juga sangat bagus dan juga kompleks. Dia mampu menangani beban kerja yang sangat kompleks seperti itu. Kemudian nextnya di sini kita bisa mendapatkan fitur database yang bagus, yang kuat kayak gitu, tanpa harus membayar lisensi mahal seperti itu. Jadi dia itu gratis. Kemudian PostgreSQL ini menggunakan DBMS-nya itu PG-admin. Kemudian nextnya di sini kita pakai Python. Kenapa kita pakai Python? Karena bahasa pemrograman itu ramah untuk pemula, jadi sintaksnya itu mudah dipahami. Kemudian kemudahan integrasi dengan PostgreSQL itu dia udah punya library khusus buat PostgreSQL yaitu Pisco PG2. Seperti itu. Kemudian untuk tools selanjutnya di sini kita pakai DrawSQL untuk platform pembuatan ERD-nya. Dia itu berbasis website sehingga ringan dan juga teman-teman nggak perlu download. Teman-teman hanya perlu login aja. Terusnya di sini ada VS Code. Jadi kenapa kok pakai VS Code? Karena sebenarnya bebas sih teman-teman mau pakai code editor yang lain kayak mungkin yang baru-baru ini ya itu ada anti gravity kayak gitu. Atau mungkin teman-teman mau pakai Vim, Nano, bebas. Tapi di sini kita pakai VS Code yang normal dan juga itu populer seperti itu. Oke, next. Oke, terima kasih teman-teman. Eh, eh, Semoga teman-teman bisa enjoy di web course kita. Semoga ilmu yang teman-teman dapat itu bisa bermanfaat bagi perkuliahan teman-teman ataupun dalam dunia kerja seperti itu. Oke, aku pamit undur diri. Sampai jumpa di web course selanjutnya.